Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Diandri dan kawan saya Wildan Albi Surya. Kami akan mempresentasikan kisah inspiratif seputar kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Wildan Adi. Gimana? Pertama-tama saya nanyakan kabar Wildan. Gimana kabar Wildan? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Alif? Alhamdulillah baik. Tanpa basa-basi, mari kita langsung presentasikan saja yang dibawakan oleh Mas Wildan. Baik Mas Wildan, dimulai. Kisah inspiratif seputar kewirausahaan. Kisah sukses Hendy Setiono menciptakan bisnis kebab. Kisah sukses kali ini mengulas sepak terjang Hendy Setiono. Boleh jadi nama Hendy Setiono belum terlalu familiar di hati kita. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa beliau adalah pebisnis kebab yang kita kenal dengan nama kebab Turki Baba Raffi? Ya, Hendy Setiono. Boleh jadi nama Hendy Setiono belum terlalu familiar di telinga kita ya. Tapi Hendy Setiono adalah pemilik sekaligus pendiri PT Baba Raffi Indonesia, yaitu bisnis waralaba kuliner Indonesia. Ya, lanjut Mas Wildan. Biografi Hendy Setiono. Hendy Setiono lahir di Surabaya 30 Maret 1983. Kini ia sukses jadi pengusaha di bidang kuliner. Hendy Setiono ternyata mengenyam pendidikan di jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi 10 November, atau yang bisa disingkat ITS, Surabaya. Di usianya yang baru 20 tahun kala itu, Hendy memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah dan memulai bisnis kebab. Walau tak meraih gelar sarjana di ITS, Hendy memulai kembali pendidikan tingginya di Singapura dengan fokus studi di bidang e-commerce. Sukses membangun waralaba kebab Turki Baba Raffi yang berada di bawah naungan PT Baba Raffi Indonesia. Kini Hendy telah memiliki lebih dari 1.000 outlet kebab. Ya, Hendy Setiono memiliki 2 orang anak yang bernama Raffi Dermawan dan Reva Audrey Zahifa. Sementara sang istri bernama Nilam Sari. Hendy Setiono juga pernah mengenyam pendidikan di jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November atau disebut ITS, disingkat ITS Surabaya. Tetapi pada umur 20 tahun kala itu, Henry memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah dan memilih memulai bisnis kebab. Selain fokus dengan bisnis yang ia bangun di usia muda, Henry juga memimpin 2 bisnis kuliner lain, yakni sebagai direktur di PT Piramida Zahira dengan produk Piramiza dan PT Panen Raya Indonesia dengan produk ayam bakar Mas Mono. Dan ia juga aktif menjadi seorang motivator dan bisnis kewirausahaan. Ya, dilanjut Mas Wildan. Kebab Baba Raffi. Kebab adalah kuliner khas Timur Tengah yang kini marak ditemukan di Indonesia. Kebab Baba Raffi untuk pertama kalinya dijajakan pada konsumen pada 2003 oleh tangan Hendy Setiono. Dalam waktu 2 tahun saja, kebab Baba Raffi yang awalnya dioperasikan di sebuah gerobak kecil di Jalan Nginden Somolo, Surabaya, bisa bertransformasi menjadi bisnis waralaba yang bernaung di bawah PT Baba Raffi Indonesia. Karena resepnya banyak digemari, Baba Raffi mampu berkembang pesat hingga memiliki banyak outlet di kota-kota dalam negeri. Memasuki tahun 2012, untuk pertama kalinya, kebab Baba Raffi membuka cabang internasional di Filipina dan Malaysia. Ya, pada tahun ini makanan kuliner khas Timur Tengah memang sudah banyak ditemukan di Indonesia. Namun di tahun 2003 saat Pak Hendy Setiono pertama kali mendirikan bisnis waralaba kebab, makanan khas Timur Tengah ini terbilang masih jarang dan atau langka. Cuman bermodalkan sebuah gerobak kecil dengan mengusung nama Kebab Baba Raffi, Hendy Setiono dalam waktu 2 tahun sudah bisa mengubah bisnis Kebab Baba Raffi ini menjadi bisnis waralaba yang bernaung di bawah PT Baba Raffi Indonesia. Pada tahun 2012 lah ia pertama kali membuka cabang kebab Baba Raffi di internasional, yaitu Filipina dan Malaysia. Dan pada tahun-tahun selanjutnya ia tetap memperluas cabang internasionalnya, bahkan sudah membuka cabang di Sri Lanka, China, Singapura, Brunei Darussalam, Bangladesh, dan India sampai pada tahun 2015.
Ya, lanjut, Wildan. Modal usaha kebab Baba Raffi. Semuanya berawal dari modal 4 juta rupiah yang didapatkan Hendy Setiono. Itu bukan uang yang dibeli secara cuma-cuma. Ide untuk membangun bisnis kebab sendiri muncul setelah Hendy pergi ke Qatar untuk mengunjungi sang ayah yang bekerja di perusahaan minyak. Nah, sebenarnya jika ingin menjadi pengusaha tidak perlu modal yang sangat besar dengan menggunakan strategi sebesar. Dengan menggunakan strategi yang baik dan rinci, bisnis bisa saja berkembang pesat. Ide bisnis sebenarnya bisa didapatkan di mana saja. Contohnya seperti Pak Henry Sutyono ini. Ia mendapatkan ide bisnisnya dari mengunjungi sang ayah yang sedang bekerja di Qatar. Ya, lanjut, Mas Wildan. Uang pinjaman itu dialokasikan untuk gerobak kebab dan tentu bahan baku produk. Pintar mengelola bisnis, Hendy berhasil membawa kebab yang awalnya dijajakan di gerobak menjadi kebab waralaba yang bernaung di bawah PT Baba Raffi Indonesia. Sampai di tahun 2019 ini, omset kebab Baba Raffi dikabarkan mencapai 150 triliun setiap bulan. Saat ini kebab Baba Raffi telah membuka 1.300 outlet di 10 negara termasuk Indonesia. Ya, lanjut, Mas Wildan. Faktor keberhasilan Hendy Setiono. Berbekal pengalaman mengikuti seminar dan memperkuat hubungan antar pebisnis, Hendy Setiono menciptakan moto LATEM yang merupakan kebalikan dari kata metal. L. Lihat peluang yang ada. A. Amati caranya dan lakukan. T. Tirukan cara yang mungkin dapat diadopsi. E. Evaluasi peluang itu. M. Modifikasi cara yang telah dipilih itu. Hendy menuturkan bahwa moto tersebut sudah ada sebelum bisnisnya dimulai sebagai motivasinya diri sendiri. Salah satu sosok yang menginspirasinya dalam meraih sukses adalah kisah sukses Tony Fernandes, pemilik Air Asia. Ya, keberhasilan dari seorang pembisnis bisa didapatkan dari memperkuat hubungan antara pembisnis dan mengikuti seminar yang bisa menambah wawasan dalam dunia bisnis itu sendiri. Seorang pembisnis juga harus memiliki moto atau landasan yang kuat seperti Pak Henry Sutyono yang menciptakan moto LATEM yang merupakan kebalikan dari kata metal. L. Lihat peluang yang ada. Kita sebagai pembisnis harus melihat peluang yang ada di sekitar, seperti kita melihat usaha yang belum pernah terpikirkan atau usaha yang prospek kedepannya sangat menjanjikan. A. Amati caranya dan lakukan. Kita sebagai pembisnis harus mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Mengamati bukan hanya melihat, namun lebih tepat mempelajari. Mempelajari di sini bisa dikaitkan dengan produk, strategi, pemasaran, dan lain-lain. T. Tirukan cara yang mungkin dapat diadopsi. Hal yang bisa ditiru seperti prinsip usaha, sistem manajemen, pola kerja, proses produksi, peralatan yang digunakan, strategi pemasaran, standar pelayanannya, fitting spirit dan mentalitas. Nah, evaluasi peluang itu. Evaluasi peluang yang akan membangun dan sangat berpotensi tinggi untuk mengembangkan bisnis. M. Memodifikasi cara yang telah dipilih. Tuh. Harus tetap memberikan sentuhan yang berbeda dengan cara memodifikasi pada produk agar jauh lebih dari kesan meniru, karakter, sumber daya, gaya. Selain itu, sentuhan modifikasi akan memberikan kesan segar. Ya, Mas Wildan lanjut. Faktor kegagalan Hendy Setiono. Salah satu pengalaman pahit beliau ketika mulai bisnisnya, yakni uang hasil penjualan dibawa lari oleh karyawan. Bahkan niatnya untuk menjalankan usaha ini sempat tidak mendapat persetujuan orang tuanya. Kesuksesan bisnis Hendy Setiono tidak memerlukan waktu lama. Hanya dalam jangka waktu 3-4 tahun kerja kerasnya telah berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di mana-mana. Pada akhirnya, terutama di penghujung tahun 2006, Hendy Setiono telah berhasil memiliki 100 outlet kebab Turki Baba Raffi yang tersebar di 16 kota di Indonesia. Dari kegagalan Pak Hendy Sutyono, hal yang kita dapat contoh adalah kegigihannya, sifat pantang menyerahnya, dan dalam bisnis kita juga perlu support system seperti support restu orang tua ataupun keluarga dalam dunia bisnis. Ya, lanjut, Mas Wildan.
Franchise kebab Baba Raffi. Terdapat 1.300 franchise kebab Baba Raffi di 10 negara, diantaranya ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, China, India, Bangladesh, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, dan Sri Lanka. Franchise Baba Raffi itu sudah ada 1.300 franchise yang ada di sampai ada di 10 negara, di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, India, Bangladesh, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Sri Lanka. Dan di Indonesia sendiri, outlet kebab Baba Raffi telah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, hingga Papua. Ya Mas Wilan, lanjut. Kesimpulan, kisah sukses Hendy Setiono dengan bisnis waralaba kebab Baba Raffi menjadi motivasi bagi kita yang ingin menjadi pengusaha kuliner. Keteguhan dan kegigihan Hendy dalam mengembangkan bisnis bermula dari satu gerobak di pinggir jalan hingga 1.300 outlet di 10 negara menjadi bukti kuat bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tak besar modal yang dikeluarkan Hendy saat itu, namun 4 juta yang dipinjamkan dari sang adik bisa berubah omset menjadi 150 triliun per bulan menurut data di tahun 2019. Hendy Setiono menciptakan moto Latem yang merupakan kebalikan dari metal sebagai motivasi besar membangun bisnis kebab Baba Raffi. L. Lihat peluang yang ada. A. Amati caranya dan lakukan. T. Tirukan cara yang mungkin dapat diadopsi. E. Evaluasi peluang itu. M. Modifikasi cara yang telah dipilih itu. Dari Pak Hendy Setiono lah kita belajar akan keteguhan dan kegigihan dalam dunia bisnis. Bisa membuat kita sukses seperti Pak Hendy Setiono yang bermula dari satu gerobak di pinggir jalan hingga 1.300 outlet di 10 negara. Dan dari bermodalkan 4 juta berbuah omset menjadi 150 triliun. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama seperti Pak Hendy Setiono. Ya, lanjut Mas Wildan. Ya, terima kasih. Ya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami, kelompok 24, Wirausahaan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali salah kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.